wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Pratama. Saya dari Prodi Teknik Sipil semester 7. Di sini saya akan melengkapi tugas kewirausahaan, dan saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh pengusaha muda, yaitu dengan Bapak Ivan. Dia adalah pengusaha dari penyetan doer sambal Village House. Pak Ivan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Ivan, saya mau tanya, bagaimana awal mula usaha ini dibentuk? Iya. Awal mula usaha ini dibentuk karena inisiatif saya pengen menjadi pengusaha muda. Akhirnya saya mempunyai inisiatif untuk mempunyai usaha penyetan. Di situ permulaannya memang tahap-tahap mempunyai usaha itu ada banyak. Jadi salah satunya ialah modal pasti. Yang kedua minta restu orang tua. Oke. Nah, untuk awal mula, sejak kapan usaha ini dirintis? Untuk usaha ini dirintis sudah sekitaran 1,5 tahun. Dari sejak 2018 akhir November. Oke. Untuk kendalanya pertama kali mendirikan usaha ini apa aja Pak? Memang untuk pertama kali mendirikan usaha itu pasti rintangannya sangat banyak. Yang pertama dulu itu sempat 2 bulan itu mengalami kerugian, tapi dari kerugian di situ saya bisa berkaca untuk selalu mengembangkan dan tidak mempunyai rasa pesimis untuk selalu mengembangkan usaha ini. Nah, biasanya kalau kita berusaha itu kan pasti ada jatuh bangun. Itu bagaimana cara Anda menyikapinya? Untuk menyikapi kendala-kendala dalam usaha itu, yang pertama ketika kita mempunyai kendala, kita sharing kepada pengusaha-pengusaha besar, yang dimana pengusaha-pengusaha besar itu nanti memberikan semangat atau wawasan untuk kembali mengembangkan usaha yang saya miliki. Oke. Pak, saya boleh tanya lagi Pak. Kalau ini penyetan ini, itu untungannya itu berapa Pak ya? Kalau per harinya gitu? Kalau keuntungannya sih tidak besar, sekitaran 200 sampai 300 per hari. Itu biasanya kan kita kalau jualan gitu ya Pak ya, kita berusaha itu pasti ada pasang surutnya. Nah, itu ketika ramai itu waktu pas jam-jam tertentu atau bagaimana Pak ya? Ya, di sini pasti ada pasang surutnya setiap hari. Jam-jam tertentu itu pastinya di siang hari itu ramai. Soalnya di sini dekat dengan PT PLN. Kan kalau PT PLN itu jam setengah 12 sampai jam 1 itu orang-orang karyawan itu istirahat, otomatis ketika istirahat dia itu mampir ke sini. Untuk sekedar makan siang gitu ya? Untuk sekedar makan siang. Untuk bukanya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Untuk bukanya sendiri saya mulai dari jam 7, tutupnya sampai jam 12 malam. Soalnya kenapa tutup sampai jam 12 malam? Soalnya di sini dekat kampus, otomatis mahasiswa itu ketika dia ngerjain tugas dan lain-lain, diskusi dan lain-lain itu biasanya ke sini. Oh iya Pak Ivan, untuk modal awal membangun usaha ini kira-kira Anda menghabiskan biaya berapa Pak? Oh ya. Jadi untuk modal awal di situ memang agak besar. Saya punya modal awal itu sekitaran 10 juta. Soalnya di sini tempat saya juga nyewa. Jadi tempat sama bahan-bahannya sama peralatannya itu sekitaran 10 juta. Jadi lumayan juga ya Pak ya. Untuk omset hariannya itu Anda bagi atau gimana? Atau sudah bersih atau kotor Pak? Kalau untuk omsetnya tadi kan saya sebutkan di awal sekitaran 150 sampai 300 ribu rupiah. Jadi itu ya semua sudah bersih, 150 sampai 300 ribu.
Soalnya di sini kan memang deket-deket sama kampus, deket sama eh, perhotelan, deket sama PT PLN. Jadi banyak orang yang mampir ke sini setiap harinya. Untuk karyawan sendiri Bapak ngambil dari mana? Untuk karyawan sendiri di sini saya mempunyai dua karyawan. Mempunyai dua karyawan. Yang pertama bagian masak, yang kedua bagian yang jual. Oh, begitu. Untuk gaji karyawan sendiri itu? Untuk gaji karyawan itu kan sip-sipan. Oh, itu Bang. Ya ada shift malam, ada shift siang. Jadi per shift itu saya gaji 95.000 per hari. Untuk satu karyawan gitu ya Pak? Satu karyawan. Untuk karyawan sendiri itu disediakan mes atau pulang ke rumah masing-masing atau gimana? Apa mas? Untuk karyawan sendiri itu disediakan mes atau pulang sendiri-sendiri ke rumah masing-masing? Oke. Untuk karyawan sendiri itu pulang ke rumahnya masing-masing. Soalnya kan deket-deket sini rumahnya mas. Oke Bapak Ivan, terima kasih atas waktunya, sekian dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Untuk salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.